Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Mbak? Gini Mbak, saya mau minta pendapat Mbak Nggih. Yuli, minta tolong. Gimana? Tadi kan barusan kan saya kan ngasih surat notis ke Mm-mm. majikan. Mm-mm. Ya, dia nggak marah-marah sih, nggak. Mm-mm. Memang kaget gitu. Mm-mm. Kenapa kamu Mm-mm. kok mau keluar, mau pulang? Heeh. Dia bilang gitu kan. Ya, saya diminta suami untuk pulang, saya bilang gitu kan Heeh. alasannya. Mm-mm. Nah terus tuh dia bilang gini, ya udah nanti saya ngobrol sama adik saya, kan bukan saya yang tanda tangan di kontrak kamu, kata dia gitu kan. Yang Mm-mm. tanda tangan itu adik saya. Dia bilang nanti saya ngobrol sama dia, ngurus kepulangan kamu, kata gitu kan. Mm-mm. Di tanggal itu tuh sampai hari terakhir saya kerja itu bulan 3 tanggal 1 itu saya harus sudah keluar ya Mbak, apa Hari gimana? terakhir kerja bulan 3 tanggal 1. Iya, Iya. saya kan ngasih notis kan kemarin tanggal 29. Mm-mm. Itu harus sudah keluar dari Hong Kong gitu ya? Oke, gini Mbak ya. Itu kan sampean sudah mengajukan ke majikan, ya kan? Iya, Sekarang kan secara iya, notis tertulis dan secara lisan, kayak gitu kan? Nah, iya. secara tertulis itu iya, sampean keluar tanggal 1 Maret tahun 2023. Karena kemarin sampean Heeh, baru ngasih notis, kayak gitu kan? Nah, tapi iya, nanti kan itu majikan mau diskusi sama adiknya, karena yang tanda tangan itu kan adiknya. iya. Yes, lah nanti sampean akan diajak diskusi lagi, ya kan? Yang tanda tangan sama sampean, tinggal nanti sampean diskusi hasilnya seperti apa. Kalau majikan mengizinkan sampean keluar tanggal 1 Maret sesuai apa yang sampean tulis di surat notis, itu nggak ada masalah. Jadi sampean terakhir Heeh. kerja itu tanggal 1 dalam waktu jangka 14 hari, jadi tanggal 14 Maret tahun 2023 sampean last day tinggal di Hong Kong. Kayak gitu. Jadi harus meninggalkan Oh, Hong Kong. Kayak gitu ya. heeh. Terus Iya, kalau iya. seandainya negosiasi, kita nggak tahu ya hasilnya nanti seperti Heeh. apa. Kebanyakan dari beberapa pengalaman teman-teman, kalau majikan nggak marah-marah, nggak mencak-mencak, kayak gitu biasanya dia akan bicara dari hati ke hati. Mungkin sampean dikasih izin pulang tapi tidak tanggal 1. Mungkin contoh ya, ini hanya sekedar gambaran sampean aja. Mungkin nanti Heeh. majikan akan ngomong, ya udahlah kalau kamu memang nggak bisa bertahan kerja di sini, tolong bilang ke suami kamu atau ke keluarga kamu bisa nggak pulangnya itu diundur mungkin 2 bulan lagi. Nunggu pembantu atau CC yang baru datang karena kan aku harus ngambil CC baru untuk gantiin kamu kayak gitu kan. Lah ini jawabannya tinggal di sampean. Sampean tetap keluar Oh, tanggal 1 Maret atau kesepakatan bersama antara sampean dengan majikan nunggu sampai pembantunya datang kayak gitu. heeh. Nah, kenapa toh sampean ini kok ngebreak, Mbak? Kalau boleh tahu. Iya, gimana ya, Mem? Saya tuh Mm-mm. udah nggak betah gitu loh. Pertama ya, dari selesai kontrak kedua itu sebenarnya saya udah mau pulang. Saya waktu itu kan pernah telepon Iya. ke Mbak Yuni juga ya. Heeh. Nah intinya dia dalam perjanjian kontrak ketiga itu dia kan ngasih saya gaji 6.000. Terus Oh. terus saya diizinin kapanpun saya mau cuti, silakan dikasih 1 bulan, dia bilang Mm-mm. gitu. Terus juga Mm-mm. katanya kalau finish 6 tahun itu kan dikasih long service, berapa Mm-mm. berapanya dia pasti akan ngasih. Oke Mm-mm. lah, jadi saya tuh waktu itu saya jadi ya udahlah nggak apa-apa, saya bilang gitu Mm-mm. kan. Terus di Mm-mm. sini tinggal jaga nenek aja, walaupun nenekku tuh udah nggak bisa apa-apa, udah stroke berat. Berarti Mm-mm. mengingkari Saya tuh janji. Majikan kasarane ngapusi sampean. Nggak sesuai. Heeh, nggak heeh, sesuai. heeh. Terus belum lagi pas itu tuh saya tuh dari tiket dari Indo ke Hong Kong itu Mm-mm. ternyata saya dipotong gaji saya. Hmm. Padahal
nggak, sebelumnya kan istilahnya itu waktu pertama kali saya cuti. Terus kan dikasih waktu cuti pertama itu dikasih juga kan penerbangan Katai kan, nggak ada transit. Kalau ini saya waktu pulang ke Indo di transit ke Brunei 3 jam. Lalu dari Hong Kong dari Indo ke Hong Kong itu saya transit 3 hari. Nah saya tuh nolak, saya nggak mau kalau harus transit 3 hari, masa iya transit 3 hari, kalau 3 jam nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Semuanya tiket itu mahal, kata dia gitu. Ya terus gimana, saya nggak mau. Terus tuh akhirnya dia beliin saya tiket karena pas udah mepet banget itu dia nelpon, kamu jadi kesini nggak, dia bilang gitu. Ya kalau kamu ngasih tiket ya langsung, ya saya mau balik lagi ke sini, saya bilang ke Hong Kong, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia ngirimin saya tiket ya kan elektrik itu kan yang di WhatsApp. Akhirnya itu sampai dari Indo ke Hong Kong itu langsung naik Katai. Sampainya di sini pagi itu kan nyampe rumah, masuk ke rumah, siang itu dia datang ke rumah. Terus ya gitu, hitung-hitungan gaji saya. Akhirnya dia bilang dipotong dari Indo ke Hong Kong itu dipotong setengah gajinya. Jadi beli tiket itu separohan harganya gitu loh, Mem. Nah terus juga dia bilang mulai bulan 11 ini kamu gaji sesuai kontrak lagi. Loh saya kaget kan, loh kenapa kok kamu tiba-tiba nurunin? Perjanjiannya kan kontrak ketiga itu saya gaji 6.000. Ya waktu itu kan kondisi Hong Kong itu lagi nggak baik-baik aja, dia bilang gitu. Kalau sekarang kondisi Hong Kong udah jauh lebih baik dan udah normal. Jadi ya saya harus ngikutin peraturan, dia bilang gitu. Loh kenapa, kan saya udah jalan hampir 5 tahun loh ikut di sini, saya bilang gitu kan. Ya udah, kata majikan kamu udah segitu, kata gitu ngomongnya. Dia udah kompromi sama adik-adiknya lah, istilahnya gitu loh. Terus gitu. Ya udahlah, saya nggak bisa marah-marah juga gitu kan. Nggak berdaya ya. Saya nerima aja, saya nggak banyakan marah apa gitu. Nah intinya tuh saya tuh ngerasa gimana ya, ngerasa dibohongin gitu loh. Dia bilang jawabannya katanya karena di rumah ini cuma jaga satu nenek aja. Dia mikirnya gitu, dia nggak tahu kalau saya harus angkat-angkat bopong-bopong ibunya. Yang namanya jaga nenek stroke itu kan nggak segampang kita berbicara gitu kan. Betul. Atau kita ngebalikin telapak tangan kan. Jadi saya kemarin itu sekali libur saya tuh ke agent kan, ditanya sama agent kenapa mau keluar. Dan saya bilang aja saya minta pulang sama suami, saya bilang gitu. Terus juga tadi ngomong sama majikan juga seperti itu alasannya. Ini sampean sampean rencananya cari majikan yang baru atau beneran pulang? Saya pengennya mau pulang aja, istirahat dulu. Oh begitu. Dan sekalian saya juga mau nanya itu, Mbak Yuli kan agent sama Mbak Yuni ya. Kalau di Indonya itu di kantornya apa PT-nya? Ya mungkin kalau misalkan saya udah lama di rumah gitu kan, saya udah istirahatnya udah cukup, saya mau berangkat lagi ke sini, bisa nggak kira-kira? Bisa mungkin, sih tetap bisa. Gitu, PT-nya gitu loh. Biar saya masuk sama. Tinggal menyesuaikan nanti sampean lokasinya di mana gitu. Saya di Indramayu, Jawa Barat. Indramayu, bisa nanti masuk Bekasi. Cuma saya gitu. Tidak ada kerjasama sama Mbak Yuni. Dari awal saya nggak satu payung dengan Mbak Yuni. Gitu. Iya, dan nanti kalau saya udah di Indo, saya WhatsApp ke Mbak Yuli gitu, minta PT-nya gitu ya. Boleh. Sampean mana toh Mbak? Ex Taiwan toh? Iya, dulu ex Taiwan. Berarti bisa Mandarin? Nggak bisa, saya udah lama. Udah kabur Mandarinnya. Berarti sekarang Kantonis.
Iya, ngomong kantonis. Oke, aku sebenarnya kebetulan ada majikan jaga satu kongkong, Mbak. Sampan mau interview nggak? Coba-coba iseng-iseng berhadiah gitu. Terus nanti bisa nunggu di rumah, nunggu visa di rumah gitu. Nanti aja lah. Oh, istirahat dulu ya, sampean. Kalau udah di rumah aja gitu. Oh, Nah, oke. pertanyaan, oh iya, Mm-mm, ini Mbak, saya juga mau nanya. mm-mm, Ini kan majikan kan saya ngasih kan reaksinya dia nggak marah-marah mm-mm, sama saya. mm-mm, Ya, mm-mm, nah masalah tanda tangan itu kan harus ada tanda tangan majikan. Sedangkan mm-mm, yang tanda tangan itu kan majikan saya nomor 2. mm-mm, Nah dia kan belum tanda tangan. Ini mm-mm. saya besok harus kirim ke imigrasi atau gimana? Enaknya. Kalau masalah enaknya ya, ngomongin enaknya ya, sampean telepon Iya, sama anaknya yang nomor 2 kasih tahu atau sampean WA kayak gitu ya. Sampean WA, iya. sampean foto ke majikan itu, bilang aku udah kasih notis karena kamu nggak satu rumah, jadi udah tak kasih ke majikan ini, kayak gitu ya. Ke dada Oh, yang ini kayak gitu. Yang penting sampean kasih tahu aja. Nah, ini surat nanti akan saya oh, kirim ke imigrasi. Yang penting kasih tahu aja. Kayak gitu nggak ada masalah. oh. Terus Tapi walaupun tetap walaupun nggak ada tanda tangannya saya kirim aja gitu ya nggak apa-apa, ke bisa. imigrasi. Bisa tanpa tanpa pemberitahuan atau tanpa tanda tangan dari majikan itu bisa. Cuma sampean lebih enaknya biar nanti sampean rekodnya kan nggak cacat kayak gitu kan. Yang penting sampean Iya. kasih tahu ke majikan kayak gitu loh. Istilahnya the end, Ah, ah. selesai kontrak walaupun nggak finish tapi tetap sampean itu hubungannya baik walaupun sampean Iya. dihapusi sama majikan kayak gitu. Oh, oh. Iya, iya. Boleh. Boleh, nggak apa-apa itu Mbak. Nanti bisa sampean langsung datang ke imigrasi. Lantai 2 itu kan ada job stempel yang tempat untuk nerima dokumen tuh. Saya Nah, itu nanti sampean tanda kalau ada 2 kalau lembar. saya kirimnya lewat pos bisa nggak? Di fax aja Bisa daripada nggak? lewat pos. Di fax Bisa. aja, di fax. Iya. Itu alam alam defect. Oh, defect di kantor pos gitu ya? Di fax itu biasanya ada di tempat tukang fotokopi. Itu ada tempat fax atau kadang di 7-Eleven itu ada tempat fax. Cuma di dalam fax itu di dalam suratnya itu sampean harus cantumkan nomor referensi ya. Nomor referensi itu biasanya di dalam visa sampean. Itu ada. Kalau sampean bingung yang mana nanti sampean foto visa sampean, nanti saya kasih tahu nomor referensi sampean karena kan dokumen kan mau masuk banyak ke imigrasi. Jadi tanpa nomor Iya. referensi itu kadang imigrasi kan jelimeti toh, takutnya nanti nggak masuk ke dalam file sampean kayak gitu. Oh, oh. Gitu. Itu alamat alamat imigrasinya di Wancai atau yang di mana ya? Harus di Wancai, Mbak. Yang di pusat Oh, di imigrasi Wancai Wancai ya? Iya, lantai yang lantai 3 itu ya? boleh, lantai 3 boleh, lantai 2 boleh. Lantai 2 itu khusus untuk job terima dokumen. Kalau sampean mau kirim notis itu lantai 2 aja. Lantai 3 itu Oh, untuk tempat alamatnya extend. Mbak boleh di SMS nggak? Di chat ke WA? Boleh, nggak apa-apa. Sampean mau kirim pos. Iya, mau lewat pos aja. Soalnya di sini nggak ada. Saya kan sekarang di Homantin. Heeh. Nggak ada, saya nggak tahu tempat fotokopiannya itu. Aha. Oh, gitu. Oke. Adanya kantor pos di bawah rumah. Sedangkan saya jarang libur, sebulan paling sekali. Gitu. Oke. Kadang ya sekali nggak libur. Gitu. Oke. Ya wes, nanti tak kasih alamatnya imigrasi Wancai. Cuma sampean harus kasih tahu ke majikan yang tanda tangan ya. Walau bagaimanapun, Iya, ini kan juga melibatkan majikan yang tanda tangan kayak gitu kan. Intinya sampean sudah kasih iya, notis. Kalau sampean masih tetap mbuh piye carane sampean mau keluar dalam waktu sesuai surat yang tertera, ya apapun nanti negosiasi dari majikan ya sampean tolak kayak gitu kan. Yang penting intinya iya. sampean tetap mau pulang dan sampean punya hak untuk mendapatkan tiket satu jalan dari Hong Kong ke Jakarta karena sampean Indramayu kan kayak gitu. Iya. Sampean tetap mendapatkan hak tiket cuti, bukan cuti ya, mendapatkan hak tiket satu jalan pulang dari Hong Kong ke Jakarta kayak gitu ya. Iya. Mas, Kira-kira gimana? iya. Terus apa namanya? eh ngomong ke kantor posnya itu gimana ya? Oh, sampean yang register Mbak, sampean datang ke tempat kantor Yang pos, register. ke tempat Iya. kantor posnya, terus bilang aja,
di situ kan ada, biasanya kan ada kotak-kotak jendela tuh. Yang ada Iya. di situ ada tulisannya register kayak gitu kan. Itu bayarnya kalau nggak salah sekitar $22. Nah, nanti sampean dapat Oh iya, iya. resitnya. Kalau sampean ada resitnya itu dokumen surat pasti nyampe ke alamat tujuan. Kalaupun seandainya nanti nggak nyampe, pasti ibaratnya itu sampean dikasih tahu kayak gitu. Tapi kalau alamatnya jelas, tepat, benar, itu pasti nyampe dan diterima. Dan itu bisa dilacak kayak gitu. Heeh. Yang register Mbak ya, Tinggal jangan yang perangko ya, ya, jangan yang perangko. pakai perangko nggak? Jangan pakai perangko, yang register. Mereka ngirimnya pakai perangko, cuma register sampai ada resitnya. Jangan yang perangko kita beli di 7-Eleven yang $2.20 itu, jangan yang itu. Kalau itu kan sampai masukin dicemplungin di kotak pos kan itu. Lah itu kadang nanti kita nggak ngerti dokumen itu apakah sudah diterima sama imigrasi atau belum, kita nggak bisa lacak kayak gitu. Oh gitu. Ya. Yang penting sampean datang ke kantor posnya, terus sampean bilang ke register kayak gitu. Nanti sampean petugasnya pasti tahu ngoyu keison ya resit register kayak gitu. Terus nanti ditimbang, terus suruh bayar kalau dokumen sekitar 22 kalau nggak salah. Nah, itu resitnya sampean simpen. Itu biasanya 2 hari 3 hari itu 2 hari lah, itu 1 hari itu biasanya nyampe ke imigrasi. Terus selang 1 minggu, nanti sekitar 1 minggu, itu nanti imigrasi akan ngirim surat balasan ke alamat rumah majikan bahwa pernyataan bahwa sampean itu notisnya itu sudah diterima sama imigrasi. Terus last day-nya sampean itu sudah dicatat sama petugas imigrasi. Jadi sampean selepas masukin ke imigrasi itu, sampean harus pikir panjang karena tidak ada negosiasi. Kalau ada negosiasi, sampean harus ngirim surat lagi sama majikan itu ke imigrasi untuk reviews kayak gitu, itulah untuk memperbaiki notis kayak gitu. Iya. Begitu. Oke. Kelahiran tahun berapa toh Mbak ini Mbak, sampean? waktunya. Siap. Mbak, kalau boleh tanya, sampean kelahiran tahun berapa toh? Kalau asli sih 89, cuma di paspor itu 86. Oh, 86. Oke. Oh, jadi nanti istirahat mungkin 1 tahun itu wis katek lah nek Indo. Mudah-mudahan sampean bisa balik lagi ke Hong Kong, dapat majikan yang baik, cocok, gajinya juga nyampleng kayak gitu, biar sampean Iya ikut. nanti minta tolong di WA-in PT-nya apa sama minta alamat imigrasi ya Mbak. Siap, bisa. Alamat PT mah nanti aja kalau udah serius mau ke sini. Nanti lupa, nanti nggak WA saya lagi nanti. Iya, Kayak gitu ya. bisa disimpan. Iya, nomornya. nggak apa-apa. Iya. Pokoknya tetap Ya kontak udah. aja nomor saya kayak gitu ya. Makasih Oke, ya Mbak. yuk, Iya. makasih banyak. Hati-hati selalu ya. Iya, Oke, yuk, bye-bye. Yuk, Iya. bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman ya, ini notis gara-gara majikannya ngapusi atau PHP ya, dan beli TUI, janjinya palsu, katanya mau kasih gaji 6.000, ternyata nyampe ke Hong Kong cuma dikasih gaji standar kayak gitu. Ya apa boleh banget, ini kan majikan wis ingkar janji, majikan mbaknya juga wis katel, pegel, kecewa, ya mau nggak mau memutuskan untuk berkontrak. Padahal sudah kerja, ini bukan 6 tahun, ini 4 tahun ini. 4 tahun jaga satu nenek yang stroke atau lumpuh. Itu nggak gampang juga untuk jaga orang tua yang kondisinya udah lumpuh kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah mbaknya bisa istirahat dengan tenang karena capek menjaga satu orang. Walaupun satu orang katanya ya satu orang, tapi kalau memang keadaan kondisi neneknya itu stroke, lumpuh, ya memang abot, berat banget teman-teman. Mudah-mudahan mbaknya bisa pulang dengan selamat, istirahat di Indonesia, kumpul sama keluarga. Kalaupun masih mau balik ke Hong Kong lagi, ya mudah-mudahan mbaknya masih ada rezeki, dan mudah-mudahan kita bisa membantunya. Sun sangat untuk teman-teman yang ingin cerita-cerita atau curhat-curhat atau tanya-tanya, monggo silahkan. Kita siap untuk membantu apa keluh kesah teman-teman semuanya. Sun sangat dan semoga bermanfaat. Sharing hari ini notis karena majikan ngapusi atau membujui. Sun sangat dan see you in the next video. Bye bye.